Sobat Digitalku, kumada Bang Cu. Karena udah lama gak rekap film hewan, jadi hari ini saya rasa akan merekap sebuah film yang berjudul Back in the City rilisan tahun 1998. Karena ini lanjutan dari film sebelumnya, jadi buat kaum-kaum rebahanku yang mungkin baru bergabung, tonton rekapan Babe yang ini dulu ya. Oke, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Setelah kemenangannya di film yang pertama, kini Babe menjadi hewan paling disorot dan terkenal setelah dulunya dia sering diremehkan banyak orang dan hewan lain. Secara singkat, dia menjadi hewan paling sibuk karena harus memenuhi undangan beberapa orang penting dan Nyonya Ismi yang mengatur semua jadwal itu. Tapi Arthur yang tidak tertarik dengan ketenaran tersebut memilih untuk diam di rumah sambil mengurusi peternakannya. Suatu hari ketika Arthur akan memperbaiki pompa air, tiba-tiba Babe datang karena berpikir dia bisa membantu pekerjaan Arthur. Tapi ternyata baru saja dia ingin melakukan sesuatu, dirinya malah tergelincir dan jatuh di atas pompa air itu. Only the weight of the pig and the pump did not exceed the weight of... Sontak saja pompa airnya langsung jatuh ke bawah dan menarik Arthur ke atas karena kini beratnya bertambah. Alhasil pada peristiwa itu tangan Arthur pun harus terjepit. Dia kemudian jatuh lagi dan yang terakhir tertimpa papan kayunya sampai tidak sadarkan diri. Setelah kejadian tersebut, Arthur hanya bisa tergeletak tidak berdaya di atas ranjangnya karena luka-luka parah yang dia terima. Lalu melihat bosnya itu tidak bisa apa-apa, Babe merasa sangat menyesal. Jika saja bahasanya bisa dipahami oleh manusia, dia mungkin akan mengucapkan kata maaf berulang-ulang kali. Semenjak kejadian itu pula, pekerjaan Nyonya Ismi menjadi bertambah. Sebelumnya, dia memang sudah sibuk memasak dan mengurusi rumah. Tapi karena kini suaminya sedang tidak bisa apa-apa, akhirnya semua pekerjaan dia yang handle sambil merawat suaminya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan dua petugas bank datang menghampiri Nyonya Ismi untuk memberitahu bahwa tagihan miliknya sudah membengkak dan kalau dia tidak bisa membayar itu semua, maka rumah dan peternakannya terancam akan disita. Karena panik dengan informasi tersebut, Nyonya Ismi langsung masuk ke rumahnya untuk mencari sesuatu di tumpukan surat. Ternyata dia mencari undangan show milik Babe yang isinya jika Babe mau melakukan pertunjukan pengembalaan domba di tempatnya, maka pihak penyelenggara akan memberikan bayaran dan juga tiket pesawat gratis. Merasa jika ini adalah jawaban untuk permasalahannya kali ini, Nyonya Ismi langsung meminta izin kepada Arthur untuk mengikutinya. Dan di keesokan hari, dia langsung memanggil Babe untuk segera pergi ke lokasi pertunjukan. Awalnya Babe tidak mau keluar dari kandang karena dia masih merasa bersalah kepada Arthur. Tapi ketika dibujuk oleh hewan yang lain dan juga mendengar panggilan dari Arthur, akhirnya Babe pun mau keluar juga. Nyonya Ismi kemudian langsung memasukkan Babe ke mobil. Lalu sebelum pergi, dia berpesan kepada dua penjaga yang telah disewanya untuk selalu memperhatikan Arthur. Setelahnya, Nyonya Ismi langsung mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi dari sana. A sorry world. Save the party! Tanpa disadari kalau Ferdinand yang tidak rela Babe pergi mengikutinya dari belakang dan terbang bersama kawanan burung pelikan menuju kota. Any idea where it's headed? Follow us. Oh, good. Follow that. He's gonna cry until I tell her that I'll never roam. Singkat cerita, sampailah mereka di bandara kota metropolis. Tapi belum sempat Babe bertemu dengan Nyonya Ismi, tiba-tiba seekor anjing pelacak datang dan menggonggonginya karena diduga membawa obat-obatan terlarang. Alhasil, para petugas keamanan pun datang menangkapnya. Petugas lain juga kemudian menangkap Nyonya Ismi yang sedang kebingungan dan membawanya ke ruang kontrol untuk mengecek semuanya. Tapi ketika Nyonya Ismi selesai melakukan penyelidikan, ternyata dia terbukti tidak bersalah dan semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Anjing itu hanya memberikan sinyal palsu karena ingin cepat-cepat mendapatkan bonus makanannya. Cuancok. Alhasil, kini Nyonya Ismi pun tambah bingung karena dia sudah ketinggalan pesawat menuju kota tujuannya ditambah gagal mengikuti show. Tapi lebih buruknya lagi, dia juga belum bisa pulang ke rumah karena penerbangan hanya akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Jadi kini Nyonya Ismi terjebak, dia tidak bisa pergi dan tidak bisa kembali. Wanita itu kemudian berusaha mencari penginapan yang bersedia menampung seekor babi. Tapi karena tidak ada yang bersedia juga, selama beberapa jam dia hanya menunggu di bandara sampai kemudian seorang petugas mengusirnya.
Namun untungnya nih, ketika Nyonya Ismi lagi kebingungan mau kemana, tiba-tiba seorang petugas kebersihan menghampirinya dan memberikan alamat sebuah hotel yang mau menampung seekor babi. Gak pakai mikir lagi, Nyonya Ismi langsung OTW ke hotel yang dikelola oleh seorang wanita bernama Miss Flum. Tapi ketika Nyonya Ismi datang ke sana dan memberitahu kalau dia ingin menginap bersama babinya, Miss Flum langsung menolak dengan alasan tidak ingin melanggar peraturan. Namun saat Nyonya Ismi akan pergi dari sana, tiba-tiba Miss Flum datang dari pintu belakang. Dia mengajak Nyonya Ismi untuk masuk ke hotelnya dan ternyata sikapnya tadi hanyalah sebuah topeng agar hotelnya tidak terkena pelanggaran. Miss Flum kemudian mengantar Nyonya Ismi ke kamarnya dan juga menjelaskan beberapa hal penting. Salah satunya tidak boleh membuka pintu utama karena takut yang datang adalah petugas pengecekan. Lalu setelah meletakkan barang-barangnya, Nyonya Ismi langsung pergi lagi untuk menggunakan telepon umum dan memberikan kabarnya kepada Arthur. Sedangkan Beb ia tinggal sendirian di dalam kamar. Beberapa saat setelah Nyonya Ismi pergi dan Beb sedang melamun di pinggir jendela, seekor monyet kecil tiba-tiba datang dan mengambil koper milik Nyonya Ismi. Di sana Beb sudah menyuruh monyet itu untuk mengembalikan tasnya, tapi dia tetap membawanya ke suatu ruangan yang ketika diikuti oleh Beb, ruangan itu berisi keluarga simpanse. It's kind of a buggy, pinky, whitey thingy. Show him in. Really? Who is it, honey? Dengan sangat hati-hati, Beb meminta izin untuk masuk karena ia ingin mengambil tas milik bosnya. Tapi ternyata 3 simpanse bernama Bob, lalu istrinya Zuti dan Isi sama gebleknya seperti monyet Eta. Ditambah seekor orangutan Borneo bernama Thelonious tidak membiarkannya mendapatkan tas tersebut dan malah mengolok-olok dirinya sebagai hewan yang tidak berguna. Sesaat kemudian seorang pria tua bernama Fagli yang merupakan paman dari Miss Flum sekaligus seseorang yang menempati kamar tersebut cukup terkejut melihat Beb ada di sana. Lalu ketika di waktu yang sama terdengar teriakan dari Miss Flum yang memanggil dirinya, Fagli sengaja menyembunyikan Beb di dalam kotak dan segera keluar untuk menemui wanita tersebut. Dan seperti dugaannya nih, ternyata Miss Flum memang sedang mencari Beb yang telah menghilang. Dia kemudian mencoba bertanya kepada Fagli apakah dia melihat hewan itu atau tidak. Dan dengan keluguannya, Fagli menjawab bahwa babi tersebut sudah pergi sekitar 5 menit yang lalu ke Canal Street yang menuju ke arah pantai. Di waktu itu juga, Nyonya Ismi langsung menuju ke Canal Street untuk mencari Beb. Tapi sampai di sana, segerombolan anak pang malah mencoba untuk mengambil tasnya. Alhasil Nyonya Ismi pun mencoba melawan dan membuat orang itu terlempar. Sialnya dari apa yang sudah dia lakukan malah menimbulkan kekacauan lain. Salah satunya membuat petugas pemasang baliho jatuh bersama seember lem yang akhirnya menimpa tubuh Nyonya Ismi. Kemudian yang lebih buruknya lagi, Nyonya Ismi dituduh sebagai anggota dari gerombolan anak pang tersebut. Dia dianggap sudah mengacaukan kota hingga harus dibawa ke kantor polisi. Di tempat lain, ternyata tujuan Beb ditangkap oleh Fagli adalah untuk ia jadikan badut pertunjukan miliknya. Ia diiming-imingi imbalan uang oleh Thelonious jika Beb mau melakukan tugasnya sebagai badut. Di awal pertunjukan semua masih berjalan sesuai rencana. Anak-anak yang menonton juga terhibur dengan pertunjukan itu. Tapi ketika Beb tidak sengaja membuat Fagli tersandung, dalam sekejap pertunjukan tersebut pun jadi hancur karena obor yang sedang dipegang oleh Fagli tidak sengaja jatuh dan membakar semua propertinya. Alhasil dari semua yang sudah terjadi, Beb tidak mendapatkan apapun. Ditambah ketika keesokan paginya, Fagli tiba-tiba koma dan harus dirawat di rumah sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Miss Flum juga kemudian terpaksa meninggalkan semua hewannya di dalam hotel karena ia harus menemani pamannya itu sampai sembuh. Di hari yang sama, Ferdinand akhirnya sampai juga di kota metropolis berkat bantuan dari burung pelikan. Dia lalu turun untuk mencari Beb, tapi karena tidak tahu kondisi kota itu seperti apa, dia pun hampir menjadi sasaran di tempat pelatihan menembak. So, flaps down. Perfect. Di malam harinya, karena Miss Flum tidak menyediakan makanan untuk para hewan, 3 simpanse pun nekat pergi keluar untuk mencuri makanan yang kemudian disusul oleh Beb karena merasakan hal yang sama. Tapi karena 3 simpanse ini tidak ingin diganggu oleh Beb, mereka malah mengirim babi pink itu ke tempat yang katanya bisa memberi makanan. Tanpa Beb sadari kalau tempat gelap itu ternyata adalah kandang dari 2 ekor anjing galak.
somebody else. I warned you. Melihat ada umpan masuk ke dalam kandangnya, dua anjing galak itu pun langsung memberontak hingga paku yang mengikat rantai leher mereka terlepas. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Beb sempat pulang ke hotel dan meminta dibukakan pintu. Tapi karena tidak kunjung dibuka juga, Beb pun kembali lari untuk menghindari mereka. Dengan seluruh tenaganya, Beb berlari melewati tumpukan barang-barang bekas. Lalu karena tidak sengaja menyenggol, dua anjing galak itu akhirnya tertimbun barang-barang tersebut, tapi satu dari mereka ternyata masih bisa keluar dan mengejar Beb kembali. Pelarian itu kemudian berhenti di jembatan. Beb sempat terjatuh ke kanal karena didorong oleh si anjing. Pada saat itu, Beb berhasil keluar dari air dan berkumpul dengan hewan yang lain. Sedangkan si anjing yang berniat menyusul Beb malah tersangkut oleh rantainya sendiri dan bergelantungan di bawah jembatan. Beberapa saat kemudian, rantai itu malah semakin turun dan membuat kepala si anjing tenggelam. Tentu saja tidak ada hewan yang berani menolongnya karena takut. Tapi berbeda dengan Beb, walaupun dia sudah dikejar-kejar dan hampir diterkam, Beb yang masih memiliki hati nurani, dia nekat turun ke kanal dan mendorong sebuah kano untuk menangkap kepala si anjing. Aksinya juga dibantu oleh monyet hingga anjing galak berjenis Bull Terrier itu pun berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, hewan-hewan lain mulai yakin kalau Beb ini adalah babi yang baik hati. Makanya mereka yang kini tidak punya tempat tinggal meminta bantuan agar Beb mau memberikan mereka rumah dan makanan. Awalnya Bob melarang Beb untuk memasukkan hewan-hewan itu ke hotel. Tapi ketika Bull datang, semua hewan menjadi diam. Dia yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Beb kemudian memaksa 3 simpanse dan juga Thelonious untuk menyetujui perintah Beb apapun itu, termasuk memasukkan semua hewan ke hotel. Dan kalau menolak, maka Bull akan menerkam mereka semua. Intinya si Bull ini pengen jadi pengawalnya Beb lah, jadi apapun yang Beb perintah harus dilakukan gitu. Setelah semua hewan masuk, Bull memberikan kalungnya untuk Beb sebagai tanda hormat. Kemudian dia mendampingi Beb memberikan hewan-hewan makanan secara merata. Setelah mendapatkan makanannya masing-masing, tiba-tiba Zuti ini merasa jika perutnya ada yang aneh. Dia kira dia masih lapar, tapi ternyata hasil dari kuda-kudaannya. Beberapa waktu yang lalu dengan Bob, dia berhasil melahirkan 2 anak simpanse yang sangat lucu. Congratulations, Mom. Look at that little face. Beb lalu memberikan salam sambutan untuk 2 bayi simpanse ini. Dia menyanyi lalu diikuti hewan-hewan yang lain. Dan ternyata nyanyian itu langsung didengar dan dikenali oleh Ferdinand, sehingga angsa itu langsung terbang menuju sumber suara. Tapi sialnya dari nyanyian itu pula, tetangga depan rumah yang merasa terganggu langsung menelpon petugas pengendali hewan untuk menangkap mereka semua. Gonna be a real busy night. Come on. Alhasil sebagian besar hewan tertangkap oleh petugas-petugas itu. Bob, Izzy, Zuti dan anak-anaknya, lalu Thelonious sedang memegang ikan kesayangannya hingga beberapa anjing dan kucing, kecuali Beb, Ferdinand, si monyet kecil, dan Flilik, si anjing cacat. Dalam aksi penangkapan itu, Flilik yang tidak tertangkap karena cacat berusaha menghentikan para petugas dan menggigit bajunya sampai ikut terseret. Tapi ketika rodanya tidak sanggup lagi untuk berputar, Flilik pun langsung terpelanting ke sisi jalan hingga tidak sadarkan diri. Untungnya Flilik masih selamat, Cuk. Setelah kesadarannya kembali pulih, dirinya kemudian langsung pergi menuju tempat penampungan hewan bersama dengan Beb, Ferdinand, dan juga si monyet kecil. Selama semalaman mereka berjalan mengandalkan penciuman Flilik dan juga insting dari Beb. Dan ternyata usaha mereka tidak sia-sia. Akhirnya mereka menemukan penampungan itu juga dan segera menyusun rencana untuk menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, setelah mendapatkan kesempatan, Beb, Ferdinand, dan si monyet masuk ke ruangan penampungan sedangkan Flilik menunggu di luar karena tidak bisa naik.
Mereka kemudian mulai mengeluarkan hewan-hewan dari dalam kandang lalu mengajak mereka keluar dari sana melewati atap. Di waktu yang bersamaan, Nyonya Ismi selesai juga dengan urusannya karena dia terbukti tidak bersalah. Wanita itu lalu segera kembali ke hotel untuk mencari babinya lagi. Tapi ketika sampai sana, dia menemukan isinya sudah berantakan dan juga Miss Flum yang sedang menangis di dalam kamar. Ternyata Miss Flum ini menangis karena sang paman sudah meninggal dunia dan juga mendapatkan kabar kalau hewan-hewannya sudah dibawa ke tempat penampungan gara-gara tetangga depan hotelnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Nyonya Ismi langsung marah. Setelah meminjam baju milik mendiang Fagli, dia langsung menemui tetangga itu dan memaksanya untuk memberitahu kemana hewan-hewan tersebut dibawa pergi. Tidak pakai basa-basi, Nyonya Ismi dan Miss Flum langsung OTW ke lokasi penampungan. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Flilik yang menuntunnya ke tempat di mana hewan-hewan itu berada. Yang ternyata mereka kini berada di sebuah restoran dengan pesta yang sedang berlangsung. What a surprise. Ketika Nyonya Ismi dan Miss Flum masuk, pesta itu pun seketika menjadi kacau karena hewan-hewan berlarian menghindari petugas yang akan menangkap mereka. Semua yang ada di dalam sana juga langsung hancur ketika Nyonya Ismi berusaha mendapatkan babinya. Dalam beberapa saat, dia dan petugas restoran masih bergelantungan dengan tali yang terikat pada lampu dan saling memperebutkan beb. Tapi karena beban yang sangat berat, akhirnya lampu yang di atasnya masih terdapat keluarga simpanse itu pun menjadi jatuh. Syukurnya mereka masih selamat. Kini Nyonya Ismi pun berhasil bertemu dengan Beb. Tapi Zuti panik ketika kehilangan satu bayinya, yang ternyata bayi itu masih bergelantungan di kabel lampu. Dan dengan cepat Beb pun memanggil Thelonious karena bayi itu akan jatuh ke arahnya. Setelah anak simpanse selamat dan keadaan kembali aman, Thelonious yang dulunya cuek dan tidak ramah kepada Beb langsung berubah setelah kejadian itu. Dia kagum dengan Beb karena walaupun sering disebut sebagai hewan yang tidak berguna, tapi Beb tetap peduli dengan sekitarnya. Lalu setelah semua kejadian itu, hotel milik Miss Flum langsung dijual dan kini berubah menjadi klub malam. Tapi uang hasil penjualannya tidak dipakai oleh Miss Flum sendiri, melainkan ia berikan kepada Nyonya Ismi untuk melunasi hutang-hutang yang ada sekaligus sebagai ucapan terima kasih. Sedangkan dia sendiri pergi mencari rumah di desa untuk hidup tenang. Hewan-hewan yang lain juga memilih untuk menjalani kehidupannya masing-masing di tempat yang berbeda. Tapi Thelonious memilih untuk tinggal bersama keluarga Arthur dan membantu pekerjaan Nyonya Ismi. Lalu film pun berakhir.